welcome back to my channel. Please, yang belum bergabung di subscribe dulu di bawah situ. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya notifikasi selanjutnya Anda boleh dapat. Karena di channel ini kita membahas begitu banyak tutorial yang dapat membantu Anda. Dan kita introduksi. Hey cop, welcome back di channel ini. Jadi silahkan subscribe, klik lonceng notifikasi bagi yang belum. Tahap awal saya langsung menggunakan trimmer. Di sini saya langsung buat guideline. Dimulai dari sebelah kanan ke belakang. Di sini saya tidak langsung buat bagian belakang, melainkan saya setelah kanan saya pindah ke sebelah kiri. Ada alasan besar kenapa saya tidak langsung buat bagian belakang. Kenapa? Supaya ketika kita membuat guideline di bagian belakang itu tidak keluar atau tidak naik terlalu tinggi atau tidak terlalu turun dari batas standar alamiah pola kepala klien-klien kita. Harap teman-teman perhatikan ya, seperti itu saya mengeceknya. Kemudian saya mulai buat guideline di bagian belakang. Maka kalau kita dapat mengecek pola kepala dan rambut, di situ kita dapat menciptakan guideline yang sempurna. Tidak mungkin terlalu tinggi atau guideline yang cacat miring sebelah. Selanjutnya saya menggunakan clipper untuk membersihkan guideline yang dibuat tadi. Nah, clipper yang saya gunakan di sini 1919 atau produk dari Wall. Nah, di sini saya lanjut dengan clipper menggunakan attachment comb nomor 1. Kalau tadi detachable atau yang tidak menggunakan kabel, yang charger, kali ini saya menggunakan clipper yang tidak charger atau kabel. Clipper ini clipper favorit saya ya, yakni Wall Legend 5 Star. Nah, untuk membahas berbagai macam clipper atau trimmer, nanti kita ke konten selanjutnya. Kali ini kita fokus dulu seperti thumbnail dari konten ini, yakni bald fade, seperti request dari klien kita ini. Kemudian saya lanjut mengganti attachment comb 0,5. Saya masih kembali ke guideline tadi. Yang bagian panjang mulai saya buang karena di sini saya mau dekatkan untuk menyatukan gradasinya. Nah, kemudian saya menggunakan fade brush. Apa ini fade brush? Ya, nanti kita pada konten selanjutnya membahas pengenalan tentang alat-alat dalam barber. Selanjutnya, setelah saya bersihkan dengan fade brush, saya rasort atau lebih mudah dipahami, saya cukur atau kerok. Di sini saya kerok dengan batasnya itu guideline tadi yang di awal kita buat menggunakan trimmer. Nah, untuk teknik mengerok ini itu kembali ke Anda. Bisa juga dikerok dalam posisi klien berbaring di kursi atau duduk seperti ini. Nah, sekarang saya kembali dengan clipper Legend dengan posisi blade close ya. Di sini saya mulai menyatukan gradasi antara guideline yang kita buat tadi dengan fade-nya.
Nah, di sini kita buang rambut yang atau batasan yang masih boleh atau yang masih nampak di sini. Setelah itu, ketika sudah dengan posisi close, sekarang dengan posisi blade open. Saya mulai dari sebelah kiri ke bagian belakang kepala. Setelah itu saya lanjut ke samping kiri kepala klien kita. Nah, di sini saya kembali membersihkan rambut menggunakan fade brush. Setelah itu kita shaver. Kalau sudah kita rasot berarti kalau ingin fade yang super smooth ya harus di shaver. Hasil shaver ini itu biasa kita kenal dengan istilah sehalus pantat bay atau super smooth fade-nya. Mungkin ada teman-teman calon capster di luar sana yang penasaran hasil potongan saya atau hair artist yang sudah terkenal famous kenapa bisa menciptakan fade yang super smooth. Ya, Anda harus punya dan wajib harus memiliki gear ini, yakni shaver. Di sini saya menggunakan teknik saya bersihkan dulu fade-nya ini. Setelah itu saya lanjut membuang batasan atau patahan yang kita buat dari guideline tadi. Nah, setelah saya shaver, saya kembali dengan clipper yang detachable atau yang charging. Clipper ini pun clipper favorit saya, yakni Wahl 1919. Sekali lagi saya mau disclaimer, saya tidak mengendorse brand tertentu, tapi ini lebih ke sharing dan edukasi untuk Anda, rekan-rekan atau calon-calon capster dan barberman di luar sana, gear yang saya gunakan. Memang nanti setelah ini kita akan buat konten gear apa sebenarnya untuk seorang barber profesional. Jadi selain konten tentang gear, kita juga mau bahas konten tentang manfaat dan hal-hal dasar untuk seorang barber pemula. Jadi untuk Anda calon barber atau capster, pantau terus channel saya, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di channel ini saya bangun supaya dapat membantu Anda di luar sana supaya lebih profesional. Karena kita tahu bersama bahwa ketika Anda mencari ilmu dengan membayar, pasti harus menyediakan biaya yang begitu sangat besar. Dan untuk mencari ilmu barber atau salon, ya itu bukan proses yang mudah. Seperti ada yang bilang bahwa memangkas rambut seorang klien itu hal yang mudah. Saya pikir itu kekeliruan besar, karena semua harus ada proses yang kita lalui. Sama seperti saya bukan seorang yang super mungkin seperti wardrobe hair artist top, tapi di sini saya lebih ke membangun channel ini untuk membantu orang lain supaya lebih bermanfaat kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Nah,
Sekali lagi, supaya channel ini boleh bermanfaat, tolong di subscribe ya, kemudian klik lonceng notifikasinya. Di sini saya masih membuang patahan dari guideline untuk menciptakan gradasi dan menyambungkan antara fade dan gradasinya. Nah, di sini dengan teknik yang masih sama dari awal tadi, menggunakan clipper dengan posisi blade ya di open dan close. Nah, kembali saya mau tekankan, persoalan open atau close blade-nya itu bukan tentang bagaimana ukurannya atau bagaimana ketebalannya, tapi bagaimana Anda melihat ukuran open dan close-nya itu untuk menciptakan gradasi itu. Kalau opennya berlebihan ya bisa cacat, begitu juga kalau terlalu close ya tentu malah bisa naik lagi gradasi itu atau fade-nya. Sekarang saya menggunakan attachment comb 4 untuk mengambil bagian atasnya. Memang sepintas ball fade ini tekniknya sama dengan potongan flat top ya di bagian atas. Kalau untuk flat top itu saya gunakan juga attachment comb 4 atau 6, atau bisa saya jelaskan sederhana, teman-teman gunakan saja attachment comb yang paling besar. Selanjutnya saya ganti attachment comb nomor 3. Kenapa seperti itu berurutan? Supaya ukuran dan warna potongan itu searah atau presisi seukuran. Tidak maksudnya jangan sampai potongannya malah tidak presisi dan tidak searah, tidak seukuran. Ada yang masih panjang, mungkin 1-2 rambut lah atau terkumpul. Setelah attachment comb 3, sekarang saya ke attachment comb yang kedua. Masih saya rapikan bagian atas. Boleh teman-teman perhatikan fade-nya itu sudah smooth, boleh dilihat sudah bersih. Padahal ini saya hanya menggunakan kamera smartphone saja, bukan kamera profesional. Memang ada banyak pertanyaan teman dan rekan mengira bahwa saya menggunakan kamera profesional. Tidak ya, saya menggunakan kamera HP saja atau smartphone. Di sini saya sudah pada tahap finishing, yakni overcomb. Nah, persoalan overcomb, apa itu overcomb? Nanti saja, karena di sini kita lebih fokus ke potongan ball fade ini. Setelah saya overcomb, kini saya mengerok untuk membentuk bagian sebelah atau bagian depan di atas alis ini. Di sini memang ada teknik khusus karena kebanyakan orang mengerok di bagian situ malah berlebihan atau di luar batas bawaan rambut atau batas original rambut. Jadi akhirnya hasilnya hancur dan sangat memprihatinkan. Itu pula nanti saya buatkan kontennya supaya kita lebih mendetail membahas cara atau teknik mengerok di bagian depan situ. Karena ada ungkapan salah satu klien,
bahwa kerokan atau finishing terakhir itu menjadi kunci kesuksesan potongan dari tukang cukur. Saya setuju opini itu dan ada benarnya. Nah, inilah hasil potongan model bald fade. Nah, klien kami ini merupakan langganan yang sangat-sangat favoritnya, yakni potongan bald fade seperti ini. Di bagian samping belakang kita kasih fade, kemudian atas dengan model bald fade. Sepintas kalau kita lihat, bald fade ini hampir mendekati model French crop ya. Nah, inilah hasilnya. Semoga lewat tutorial ini Anda di luar sana yang mau membuat model bald fade itu boleh menciptakan bald fade yang sempurna untuk klien di luar sana. Nah, untuk Anda klien-klien saya di luar sana atau calon klien yang mau potongan seperti ini, silahkan lihat di kolom deskripsi kami lengkap, dan booking via Telegram ya, itu kami fast respon. Selain dari situ ya slow respon. Nah, untuk booking ke kami, Anda harus pay before cut ya. Jadi dibayar ketika booking itu sah, dibayar terlebih dahulu. Bukan Anda hanya booking atau nanti bayar setelah cut. Maaf, kita tidak punya sistem booking seperti itu. Untuk kita sistemnya pay before cut. Jadi bookingan Anda itu akan kami approve ketika Anda bayar. Nah, bayarnya itu terserah, bisa transfer by ATM atau e-banking atau di bank. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni kita keramas klien kita. Kemudian klien kita ini juga suka mengambil paket yang full service. Setelah dipangkas, dipotong, dikeramas, setelah itu dikrimbat, kemudian kita treatment. Nah, di sini klien kita sementara kita krimbat. Ini sudah selesai, kita bilas dengan air. Setelah itu kita keringkan, kemudian kita blow. Kita keringkan. Di sini selain kita keringkan, kita stylish. Kemudian kita kasih treatment vitamin. Oke, sekian tutorial kita, sampai ketemu. Thanks for watching. If this channel so help for us, please subscribe, like, share, and comment. See you to the next video.